Selamat siang Pak Posma, saya Ahmad Pinjol Suraya dengan NIM 233 Saya akan mempresentasikan perencanaan keuangan hari tua dan pensiun. Pengertian perencanaan keuangan hari tua dan pensiun. Perencanaan keuangan untuk pensiun adalah proses pengelola keuangan agar tetap memiliki jaminan finansial dan hidup sejahtera saat tidak lagi bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh literasi dan perilaku keuangan yang baik, seperti menabung, berinvestasi, dan mengelola utang. Selain aspek keuangan, perencanaan pensiun juga mencakup kesehatan, sosial, dan psikologis. Untuk mendukungnya, individu dapat memanfaatkan program dan dana pensiun dari pemerintah maupun perbankan. Selanjutnya, manfaat dan pentingnya perencanaan keuangan hari tua dan pensiun. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menjamin kebutuhan di hidup masa tua. Perencanaan keuangan membantu memastikan kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi meskipun sudah tidak bekerja lagi. Yang kedua, mencapai kemandirian finansial. Kamu tidak dapat bergantung pada anak atau orang lain karena sudah punya dana sendiri untuk hidup. Yang ketiga, mengantisipasi risiko tak terduga, seperti biaya kesehatan, inflasi, atau keadaan darurat lainnya yang biasanya meningkat saat usia tua. Yang keempat, menjaga kualitas hidup. Dengan dana yang cukup, kamu tetap bisa hidup nyaman, tenang, dan menikmati masa pensiun. Dan yang kelima, mewujudkan tujuan pribadi. Misalnya yang traveling, membuka usaha kecil, atau melakukan hobi yang selama ini tertunda. Selanjutnya itu pentingnya perencanaan keuangan hari dan pensiun. Yang pertama itu, masa produktif terbatas saat masih muda dan bekerja adalah waktu terbaik untuk menabung dan investasi. Yang kedua, menghindari masalah keuangan di masa tua. Tanpa perencana, risiko saat kekurangan dan saat pensiun akan lebih besar. Yang ketiga, menghadapi inflasi. Harga kebutuhan akan terus naik. Jadi, perlu persiapan dana yang cukup dari sekarang. Yang keempat, biaya kesehatan meningkat semakin tua. Biasanya, kebutuhan medis semakin tinggi sehingga perlu dana khusus. Dan yang kelima, memberikan rasa aman dan tenang. Dengan perencanaan yang matang, kamu bisa menjalani masa tua tanpa stres soal keuangan. Nextnya, cara perencanaan keuangan hari tua dan pensiun. Yang pertama itu, menentukan tujuan pensiun. Tentukan seperti apa gaya hidup yang diinginkan saat pensiun. Dalam arti itu sederhana, nyaman, atau mewah. Ini kan mempengaruhi jumlah dana yang dibutuhkan. Dan yang kedua, menghitung kebutuhan dana pensiun. Perkiraan biaya hidup bulanan saat pensiun. Dalam arti makanan, makan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu hitung total kebutuhan hingga akhir usia. Yang ketiga, mulai menabung sejak dini. Semakin cepat mulai, semakin ringan beban menabung karena ada efek bunga atau hasil investasi. Yang keempat, berinvestasi secara tepat. Gunakan instrumen investasi seperti deposito, reksadana, saham, properti agar dana berkembang dan tidak terlalu inflasi. Yang kelima, mengelola pengeluaran mengelola pengeluaran. Hindari gaya hidup boros dan prioritaskan kebutuhan dibanding keinginan supaya bisa konsisten menabung. Dan yang keenam, menyiapkan dana darurat. Dana ini penting untuk menghadapi kondisi tak terduga tanpa mengganggu dana pensiun. Yang ketujuh, memiliki asuransi terutama. Asuransi kesehatan agar biaya medis di masa tua tidak membebani keuangan. Dan yang terakhir, evaluasi dan review berkala. Cek kondisi keuangan secara rutin dan sesuaikan rencana jika ada perubahan pendapatan atau kebutuhan. Next, jenis-jenis perencanaan keuangan hari tua dan pensiun. Perencanaan keuangan hari tua dan pensiun melibatkan berbagai strategi dan pertimbangan untuk menjamin masa depan keuangan yang aman dan nyaman pada tahun-tahun pasca bekerja. Perencanaan keuangan ini dapat digambarkan secara ringkas dalam bentuk piramida. Dalam arti, teori Raymond piramid adalah kerangka visual dan yang menjelaskan elemen-elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan keuangan untuk persiapan dan masa pensiun seseorang. Jenis perencanaan keuangan hari tua dan pensiun yang dijelaskan pada sebagai berikut. Yang pertama, investments. Mencakup sertifikat atau deposit atau dalam arti CD, reksadana, saham, dan obligasi. Yang kedua, insurance meliputi asuransi jiwa, kesehatan, perawatan jangka panjang, dan program asuransi kesehatan dan Medicare. Yang ketiga, long term assets atau keberadaan aset yang jangka panjang seperti real estate, 401k, kira, dan anuitas. Real estate dapat memberikan pendapatan sewa atau nilai investasi yang meningkatkan sering waktu.
400K, dan IRA adalah akun pensiun yang memberikan keuntungan pajak dan peluang investasi yang tumbuh dalam jangka panjang, serta anuitas yang dapat menyediakan pembayaran tetap selama masa pensiun. Dan yang keempat, guaranteed income meliputi tunjangan jaminan sama pensiun, sosial, pensiun, dan anuitas. Contoh kasusnya itu, yang pertama itu perencanaan yang baik, Budi umur 30 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta, gajinya itu 6 juta per bulan. Langkah yang harus dilakukan itu menabung 20% gaji, gaji dalam arti gajinya itu 1 juta per bulan. Investasi di reksadana dan saham, memiliki asuransi kesehatan konsisten selama 25 tahun. Hasil saat pensiun di saat umur 50 tahun, dari pensiun cukup besar, bisa hidup mandiri tanpa bergantung orang lain, tetap bisa menikmati hidup dalam arti traveling, hobi, dan lain. Kesimpulannya, perencanaan sejak dini memberikan hasil yang aman dan nyaman. Kasus kedua, tanpa perencanaan, namanya Andi, pekerjaan karyawan swasta, gajinya 6 juta per bulan. Kondisi tidak menabung, gaya hidup konsumtif, tidak punya investasi atau asuransi. Hasilnya, saat pensiun, tidak memiliki tabungan, bergantung pada anak, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kesimpulannya, tanpa perencanaan, masa tua bisa penuh resiko dan ketidakpastian. Selanjutnya ada penelitian perencanaan keuangan hari tua dan pensiun. Bedell-Smith et al. 2023, judul penelitian ini Retirement Planning for Women in the Importance of Financing Literacy and Advice. Tujuan adalah untuk meneliti pentingnya literasi keuangan dan akses terhadap saran keuangan bagi perempuan dalam mempersiapkan pensiun mereka. Hasil literasi keuangan dan akses terhadap saran finansial yang sangat penting bagi perempuan dalam mempersiapkan pensiun. Nah, yang kedua itu Andrew Dwi Saputra dan Monica Palupi Muniarti. Nah, hasilnya itu dari penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan toleransi risiko dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan para pekerja lanjut usia. Yang ketiga itu penelitian Gilarducci et al. Dari tahun 2020, judulnya itu penelitian Retirement Inequality Depends. Retirement Debts by Race and Cinti Education and Gender, dengan tujuan menganalisis kesenjangan kesiapan pensiun berdasarkan ras, etnis, pendidikan, dan jenis kelamin untuk memahami ketidaksetaraan dalam persiapan pensiun. Hasilnya terdapat kesenjangan signifikan dalam persiapan pensiun berdasarkan ras, etnis, pendidikan, dan jenis kelamin. Tujuannya menganalisis kesenjangan kesiapan pensiun berdasarkan ras, etnis, pendidikan, dan jenis kelamin untuk memahami ketidaksetaraan dalam persiapan pensiun. Yang keempat, Nadia Aulia tahun 2019. Hasilnya itu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendidikan, status pekerja, dan rata-rata pendapatan di perkotaan dengan di 50 pedesaan. Rata-rata pencapaian di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Sekian dari presentasi saya. Maaf tidak kesalahan kata. Terima kasih.